Oda membuat Roger kehilangan respect dari fans. Wah, ini gocekan Oda selama berpuluh-puluh tahun anjir. Gimana bahkan gue juga kan bener-bener respect Oda itu sampai ini Arkuano ya ketika flashback Oden ya. Ya karena memang Roger itu digambarin sebagai karakter yang berkarisma. Iya, berkarisma. Ya pokoknya vibe-nya bagus lah gitu. Benar-benar Luffy tuh harus sama kayak Roger banget gitu. Tapi setelah kemunculan Shakti, wah Roger itu benar-benar kayak di nerf, bukan di nerf ya. Benar-benar karakternya tuh tadinya udah dibuild secara bagus, dihancurin gitu sama penciptanya sendiri gitu. Malah jadi kayak Sanji. Iya. Apalagi di chapter yang sekarang Roger sampai diinjak anjir. Kan waktu itu beda sama Sebek. Kalau Sebek instruksinya jelas, kita kerjasama aja dulu. Kalau udah beres kita bagi. Kalau Roger kan instruksinya parah. Pokoknya Sakima gue kalian bebas ya kan. Enggak, kalian merebut harta karun, peti harta. Sakima gue yang nyelamatin. Iya kan, waduh dari situ aja lu mau pengen dagingnya doang, pengen enaknya doang anjir. Jadi apa ya, benar-benar aura dan juga karismanya Roger itu hancur. Di flashback Elbap tuh hancur banget gitu. Dan benar-benar orang yang ngefans Roger dari dulu pasti kecewa berat anjir. Kenapa Roger ini malah kayak gini ya kan, ibaratnya kan lebih kaleman juga railing. Iya, dan juga gini apa sifat atau perilakunya Gaban ke Roger berbeda ketika flashback Elbap, flashback God Valley terjadi bahkan pas God Valley, dan juga flashback ketika perjalanan flashbacknya Oden, perjalanan ke Laftel. Jadi ketika perjalanan ke Laftel, Gaban itu benar-benar kayak kru yang benar-benar ngehormatin Roger banget gitu. Manggilnya kan Sencho, Kapten, segala macam. Tapi ketika di flashback Elbap, bukan flashback Elbap ya, flashback God Valley, Gaban itu kayak apa ya? Bahkan menyebut nama Roger. Dia kan ngomong apa ngomongnya tuh pokoknya gini. Jadi pada kesempatan kali ini hak spesial dari kapten itu tidak ada. Benar kan Roger? Ngomongnya kan gitu. Oh, itu flashback yang sekarang. Iya, flashback Elbap yang dulu yang pertama. Jadi pas waktu ini momen Roger, Rayleigh dan juga Gaban lompat dari kapal. Gaban ngomong seperti itu. Jadi menurut gue kok beda banget gitu sama waktu di flashback Oden gitu. Oh, mungkin kalau flashback Oden itu POV-nya Oden kali ya. Ya POV-nya Oden, Gaban itu respect ke Roger, tapi kan yang sebetulnya kita tapi kan di manga dan juga di anime kan benar-benar Gaban itu nggak respect, ya manggilnya aja kapten, nggak pernah Roger. Bahkan awal-awal tuh Gaban itu seperti karakter konyol gitu, tapi ketika di God Valley kok seperti Sanji, Zoro dan juga Luffy gitu. Iya. Jadi ya kayak Sanji, Zoro ya berani mukul Luffy gitu. Oh, berarti mungkin emang waktu itu masih remaja ya masih muda banget ya kan. Sedangkan di flashbacknya Oden kan udah pada tua kan. Iya, soalnya rentang waktunya juga kan 18 tahun. 18 tahun bener, emang udah tua banget. Makanya jadi nggak heran ya kenapa waktu Roger itu meminta Oden itu kan sampai sujud ke Shirohige. Ya karena secara karir Shirohige lebih senior ya kan. Secara kekuatan juga kalau ia seimbang ya bisa jadi ada kemungkinan Shirohige yang menang juga. Bisa jadi. Soalnya pertarungan yang kita lihat cuma satu kan, pertarungan Roger dan juga Shirohige yang diperlihatkannya ketika momen itu ya, ketika Shirohige sudah membawa Oden ya. Mungkin ya nanti di God Valley juga ada. Ya kan kayak Shirohige itu benar-benar ngehormatin Roger bertarung juga. Dia tidak menggunakan gura-gura sama sekali. Anjir, iya. Ya ini flashbacknya tidak ada gura-gura sama sekali. Dia benar-benar pakai Murakumogiri kan, adu-aduan pedang haki kan. Kalau ya itu. Kayak dipur ya. Iya, seperti tadi kayak Shirohige itu ngerasa tidak adil kalau misalkan pakai buah iblis. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan harus bertarung serius, ya ditambah gura-gura dong. Apalagi di flashback ini gura-gura Shirohige sekali ngancurin pulau tuh gampang banget. Emang bener secara kuat mah lebih kuat Shirohige. Cuman Shirohige mah jangankan ke Roger ya, ke Kaido apa juga kan emang sosok-sosok bener ya, father figure banget kalau Shirohige mah nggak nunjukin dia kuat gitu ya. Makanya kan dia direspek sama semua orang juga. Wah, keren banget sih ya. Ini benar-benar auranya Roger ini bocor. Iya, betul. Benar-benar ya kayak gitu. Karakter yang udah selama bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan di build-nya benar-benar bagus banget ya. Dan dihancurin di momen
flashback ini gitu, bahkan di momen-momen akhir. Oh, apalagi kan ya justru Roger itu kan dibuild karakternya sebagai legenda kan dari episode pertama. Iya. Opening episode pertama sampai Iya. episode berapa aja kan eksekusi Roger Emang kan ya. bahkan lebih dari puluhan tahun, 20 tahun lebih kan. One Piece sekarang udah 23 tahun. 23 tahun. Sedangkan kalau untuk Sebek itu di-spill di ceritanya Sengoku dulu ya, Sen. Udah di-spill itu ya. Wah, ternyata yang terjadi faktanya itu ya emang panggungnya Sebek. Bahkan kalau ini keluar dari cerita utamanya ya, berarti di flashback Elbap ini MC-nya Sebek aja. Ya, flashback Elbap ini setara satu seasonnya Kaiju, satu seasonnya Slayer, satu seasonnya Attack on Titan. Kalau dijadiin episode itu setara satu season anime lain gitu. Kalau misalkan memang dijadiin franchise-nya One Piece ini lebih laku mungkin. Lebih laku ya, bener lebih laku. Kalau misalkan ya setelah One Piece tamat ini baru digarap dijadiin franchise, ini lebih laku. Lebih laku. Ya kayak episode dulu ya, gue sebelum ada chapter yang flashback ini ya, nungguin banget episode terbaru yang dianimasikannya ini. Sekarang malah ini spoilernya yang gue tunggu. Gue tiga episode terakhir nggak nonton. Animenya 3 episode terakhir nggak nonton. Dua episode terakhir, 1 episode terakhir itu belum nonton. Lebih penasaran nunggu chapter terbaru aja. Iya, soalnya udah tuh pinter yang gini ya. Karakter yang udah di build up tadi seperti Roger, Rox selama bertahun-tahun. Wah, kita tuh kan banyak berteori, fans itu bener-bener rasa penasarannya tuh tinggi banget. Dikeluarin bareng aja. Oh ya, meledak. Bener meledak bareng lagi. Apalagi di luar ekspektasi kita. Ternyata Sebek itu pria sejati anjir. Apalagi ternyata ibunya Tis itu cantik. Wah, gokil sih ini bener. Dan ini kan dianimasikannya sekitar 2 tahun lagi ya. Dan untuk anime baru ya jangan buat anime bagus-bagus lah, soalnya pasti tutup ya. Kayak Demon Slayer aja hype-nya cuma 2 minggu. Iya bener ya. Ini tutup sama spoiler terbaru One Piece. Tutup, spoiler. Bener, apalagi anime yang lain. Iya, untuk studio-studio itu jadi kalau misalkan mau ngeluarin budget gede nanti nungguin One Piece tamat aja. Supaya kena hype-nya. Iya. Bener. Jadi untuk poin ini kita sudah bahas ya, Sen ya. Kita lanjut ke poin pertanyaan berikutnya. Apakah semua kesatria suci ikut bertarung di God Valley ini? Nah, gimana nih, Sen? Jadi sampai ini ya, kesatria suci kan benar-benar diperkenalkan itu ada berapa ya? 5 atau 7 ya? 7, lebih dari 5 kalau pernah. Iya, soalnya kan ada 2 karakter baru yang diperkenalkan, Gunko 3, terus ini Garling. Ya itu yang seperti Killing M5 perasaan. Sama satunya itu yang pakai topeng kan. 6 sama Main Mayor yang kayak orang tua tuh. Iya, kayak orang tua. Itu. Jadi kan ya mungkin ya bertarung ya, yang pasti bertarung. Bertarung dong, pasti harusnya bertarung. Apalagi kalau misalkan dipikir-pikir, masa ada bajak laut Roger, ada bajak laut Rox. Masa yang lawan cuma Garp sendiri? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Garp itu kalau Baiwan sama Shirohige juga kayaknya masih kalah kalau di momen itu ya. Kalau enggak sih, jadi ketika Garp muncul, siluetnya Rox dan juga Roger itu seperti ketakutan aja. Kena ini apa namanya? Meteor Fish. Iya, Meteor Fish ya. Bener. Jadi bukan kayak ketakutan, kayak cemas. Kaget, Garp datang tuh kaget. Mukanya Rox sama mukanya Roger. Apalagi kalau di panelnya kan ibaratnya kena efek itunya juga sih, karakter kuat tapi kena efeknya juga. Oh, berarti Garp itu the real monster ya. Iya. Jadi Oda kan sudah menarik juga baru-baru ini tuh bukan Oda sih, staff ya, One Piece staff. Jadi membuat spekulasi kalau misalkan kekuatannya Garp, Sengoku, Roger dan juga Shirohige itu setara. Diomongin setara kan gitu. Tapi dari fakta-fakta yang muncul, memang Shirohige itu manusia terkuat di bumi. Tapi menurut gua kalau misalnya harus Baiwan sama Garp, itu Garp lebih unggul menurut gua dari secara kekuatan anjir. Padahal satu-satunya karakter yang ngandelin haki itu Garp. Iya, kalau misalnya tinju Gura-Gura dilawan sama tinju ini Galaxy Divide-nya Garp, itu Gura-Gura tuh batal karena hakinya lebih kuat gitu. Iya, karena itu pukulan haki. Pukulan haki ya. Bener-bener ibaratnya kalau secara jangkauan Gura-Gura itu jangkauannya berapa, sedangkan Galaxy Impact masih di udara aja, efeknya ke daratan itu udah sampai loh. Hebatnya Garp kan gitu. Nah, tapi sehebat-hebatnya Garp kalau misalkan harus nge-solo Roger Pirate dan juga Rox Pirate kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau harus nge-solo. Pasti mungkin pada saat itu
Garp itu ya bekerja sama atau beraliansi bertarung bersama di sisi yang sama dengan Kesatria Suci mungkin Bisa ya. jadi Satria Suci. Nah, ini juga jadi menarik nih di chapter yang akan datang. Apakah kita akan di-spill kekuatan dari para Kesatria Suci? Wah, ini yang bikin penasaran. Kalau sampai Dragon sampai trauma itu harusnya Kesatria Suci hebat banget dong Nah, harusnya kan. gitu anjir. Kan bener Harusnya. harusnya. Soalnya kan berpuluh-puluh tahun Dragon itu mengkhawatirkannya Kesatria Suci kan. Bener. Gitu. Dan ada satu fakta unik lagi. Gunko dari God Valley sampai sekarang tidak berubah. Tidak berubah, jadi masih awet. Masih terus seperti ya. itu, masih kayak bocah malah. Bener, jadi dijadiin iblisnya pas umur masih bocah. Malah lebih dewasa pas di God Valley. Oh iya. Ya, ya kan siluetnya kan Iya, kayaknya tuh Gunko yang sekarang benar-benar kayak bocah banget. Karena rambut dia pendek kali ya kalau di God Mungkin. Valley ya kan. Jadi kelihatannya fresh aja gitu ya. Iya. Wah, bener ya. Tapi kan enggak apa ya, enggak ada perubahan gitu. Nggak ada perubahan, bener. Enggak menua sama sekali. Nggak menua sama sekali ya. Beda sama yang lain ya. Gunko ini keren Ini banget. benar-benar menarik ya karena di chapter ini tuh 4 kekuatan besar ya maksudnya ya, Roger Pirate, Rox Pirate, Kesatria Suci dan juga Garp sendirian lah. Marin itu ya Garp lah. Garp itu mewakili sebagian kekuatan angkatan laut di generasi manapun gitu. Bener. Jadi benar-benar 4 kekuatan. Ya adapun kita berteori God Valley itu dihancurin Imu lah sama Mother Flame atau segala itu ya kurang masuk akal juga. 4 kekuatan itu bertemu dalam satu tempat ya hancur. Dikasih gura-gura satu aja Marineford hancur kan. Apalagi ditambah Galaxy Impact gura-gura ya. Gura-gura Meteor Fish. Aduh, bener-bener keren banget sih ya. Cuman anehnya kenapa kok Garp sebagai Margadi ada di pihak pemerintah dunia ya? Iya. Kalau Garp itu ada di pihak pirate ya, itu gampang banget anjir ngegulingin pemerintah dunia kayak kalau masing-masing kompak ya. Cuman ya itu namanya manusia itu kan punya visi misi karakter yang berbeda ya. Gak bisa disatuin. Iya bener sih. Menurut gua karena memang memiliki point of view yang berbeda juga. Mungkin ya Garp kan ya Garp juga menganggap Roger. Dia kan respect ke Roger ya, mau ini ngadopsi S, ngurusin S segala macam ya karena memang bajak laut baik Roger gitu. Mungkin ke Sebek juga sama. Tapi kan bajak laut di dunia kan ratusan mungkin jutaan ya. Dan tidak seperti Sebek dan juga Roger yang lainnya mah kan memang jahat gitu. Point of view Garp kan gitu. Terus juga kan Garp itu kan percaya kalau suatu saat sistem angkatan laut kan bisa diubah. Kalau dia memilih keluar, siapa yang akan menjaganya? Makanya ketika dia mendapatkan murid Kobe yang memiliki prinsip sama, itu benar-benar ngejaga gitu. Berarti benar-benar. Jadi ibaratnya kayak gini. Kayak apa ya, kita tahu dunia politik itu kejam, jahat lah gitu. Nah Garp itu pengen ngerubah dari dalam, bukan berisik di luar gitu. Gue pengen nyoba di dalam sampai Dragon, supaya kan harapannya di Dragon dulu ya, sebelum Kobe, sebelum Pujan ya. Nih Dragon, kalau misal gue udah nggak ada umur, tolong rubah angkatan laut nih. Ternyata Dragon mental duluan anjir. Terus 3 cucunya. Mimpinya Garp kan Sabo, Luffy pakai baju laut. Bahkan Sabo itu benar-benar dianggap cucu loh sama Garp. Bener-bener semuanya ya. Gagal semua. Padahal lucu banget asli. Sabo sama Luffy pakai Marine dia. Di dokter masih aja. Padahal kalau yang waktu eksekusi juga ya. Sudah aku bilang dari kalian masih kecil, kalian itu akan menjadi angkatan laut yang kuat anjir. Mana emang gagal. Ya menurut gua Garp mah gini sih menurut gua. Dia tuh menunggu waktu yang tepat karena memang dia ingin merubah sistem. Tapi sekarang dia itu masih sendirian gitu. Iya, masih sendirian. Makanya kan banyak yang berteori kalau misalkan Sword itu didirikan oleh Garp segala macam gitu ya. Karena mungkin Garp mengerti orang-orang yang keluar dari angkatan laut itu adalah orang-orang yang tidak menemukan keadilan. Tapi mereka juga tidak mau menjadi bajak laut gitu. Mereka juga memiliki keinginan untuk merubah sistem angkatan laut. Jadi dikumpulin sama Garp, jadilah Sword betul. Sedangkan untuk Kuzan karena masih ada sakit hati kepada Akainu. Makanya dia keluar gitu. Bener. Tapi emang iya sih secara kayak supaya merata aja ya kekuatannya ya. Ya bayangin kalau kan ada di pihak bajak laut ya, wah. Bener, pemerintah dunia kekuatannya apa? Bener. Emang secara cerita emang harus kayak gitu. Jadi meskipun gimana juga Garp itu punya niatan baik, ingin merubah angkatan laut dari dalam ya. Perannya Garp di situ mungkin kan. Keren banget sih.
Berarti untuk tentang Ksatria Suci ini bertarung di God Valley atau apa ada spekulasi lain gitu? Nah, mungkin kita tunggu chapter selanjutnya aja supaya ya. Lebih soalnya kan ya. Pasti nih chapter selanjutnya pasti ya waktunya bertarung dong. Udah mulai gelut, itu jangan narasi mulu. Waktunya gelut. Waktunya gelut nih. Kita ada di poin pertanyaan yang terakhir nih, guys. Nah, poin pertanyaan terakhir adalah Dragon adalah MVP di God Valley ya, anjir. Nah, ini panggungnya Monkey di Dragon sih. Jadi sebelumnya gue berpikir itu MVP God Valley itu ya Kuma lah. Karena menyelamatkan para budak. Tapi kan yang menyelamatkan Kuma Dragon. Kalau nggak ada Dragon habis semua anjir. Bahkan jadi uniknya tuh God Valley di flashback yang pertama ketika memang flashbacknya dijelaskan tidak disinggung sedikit pun Dragon di situ ya. Tidak dimunculkan kan, memang yang diceritain itu ya ada Rocks Pirate, terus Roger Pirate, Guard, dan juga Ksatria Suci. Dan ada Kuma di flashback kedua, ada Kuma, ada Ivankov, ada Genie. Dan di flashback ketiga menurut gua fokusnya itu bahkan 2 chapter itu fokusnya bukan di Sebek atau Teach. Fokusnya di Dragon menurut gua. Bisa jadi sih. Kita juga penasaran ya tindakan Dragon di God Valley ini kayak gimana kan? Iya, ya kan tindakan juga sudah diperlihatkan kan. Seperti menembak dengan peluru bius, terus menyelamatkan ini Shanks dan juga Shamrock, dan juga menembak kaum naga langit. Gitu. Ya benar-benar dari MVP lah. Dragon MVP perannya besar banget, benar-benar. Soalnya kalau misalkan bukan dari MVP, jadi Dragon mah benar-benar datang ke God Valley melihat insiden tersebut, dia tergerak, ya rasa kemanusiaannya tergerak. Ya Sebek datang ke God Valley ya cuma pengen nolong anak dan juga istrinya saja. Ya selain itu Shaki semua. Iya betul ya. Tidak peduli penduduk lain mati atau segala macam. Bahkan sekelas Marin Garp aja datang itu bukan karena kasihan God Valley bakal jadi hancur, bakal dibantai oleh kaum naga langit. Garp datang kan gara-gara Roger. Bukan karena pengen menolong warga kan. Itu. Malah anaknya yang masih bocah 17 tahun ketika melihat insiden tersebut berusaha menyelamatkan orang-orang sebanyak mungkin. Itu. Jadi menurut gue yang lebih bener-bener yang lebih jadi hero di God Valley itu ya bener Dragon. Bener ya, sisi kemanusiaannya gila gede banget. Dari dia pakainya bius karena nggak mau matiin orang ya kan. Wah keren banget sih, bener-bener sampai mikirin, sampai lebih memilih Kuma yang dia nggak tahu dan menembak bosnya sendiri, Tenryubito, nyelamatin orang. Ya kan, jadi di algoritma gua tuh di media sosial sekarang tuh gitu MVP terus. MVP. Kita berpikir MVP-nya adalah Roger dan Garp ketika God Valley diceritakan karena ngalahin Sebek. Ternyata faktanya MVP sebenarnya adalah Sebek karena ke God Valley ingin menyelamatin anak istrinya. Dan sekarang kita tahu MVP sebenarnya adalah Dragon. Dia menyelamatkan para warga dan dia menyelamatkan generasi-generasi baru yang sekarang menguasai lautan. Benar, generasi Shanks, Kuma, Teach, anjir. Iya ya, satu circle ya. Iya benar, satu circle. Shanks, Teach ya. Dua orang ini kan kaisar lautan ya. Satu circle aja. Terus Kuma, benar-benar Genie, Ivankov, benar-benar orang-orang penting tuh diselamatinya sama Dragon. Bener ya. Bahkan kan Roger Pirates nggak ada kan niatan nyelamatin Shanks, mereka aja kaget temuin Shanks di peti. Itu. Bener ya. Keren banget. Berarti emang ya jangan-jangan tergerak mendirikan pasukan revolusi itu ya setelah God Valley ya. Iya. Ya berarti kan Kuma, Ivankov, Dragon itu pasukan revolusi ex God Valley ya. Jadi menurut gue begini. Jadi kan tadi kita juga udah bilang bahwa Kuma, Genie dan juga Ivankov itu bertemu Dragon ya momennya di God Valley. Nah kan kita juga gue ngomong tadi escape-nya Dragon itu ditolongin sama Nikyu. Tapi herannya kan gue masih herannya itu ketika Dragon datang ke desanya Kuma, Dragon tuh masih belum tahu Kuma padahal udah diceritain sama Ivankov kan gitu. Menurut gue kan jadi apalagi orang pertama yang ditemui oleh Dragon ya Ivankov sebelum membentuk pasukan revolusi kan gitu. Mungkin mereka sudah bertemu di satu tempat atau memang janjian gitu. Tapi ya masih banyak masih banyak kebingungan lah kita di sini ya karena memang kita tunggu aja chapter selanjutnya gitu. Tapi yang jelas Dragon itu sudah melihat Genie dan juga Ivankov. Dia juga melihat Kuma, bahkan dia yang menolong Kuma. Berarti emang bener ya. Jasanya gede banget, ini mungkin The Dragon ini lucu ya. Kalau misalkan kita tarik sebab akibat gitu ya.
ya kalau nggak ada Dragon ya tidak ada yang selamat satupun di God Valley. Iya ya, generasi barunya ya. Iya, di luar bajak laut Rox dan juga Roger gitu. Tidak ada yang selamat, warga tuh tidak ada yang selamat. Ya bisa jadi Teach juga mati, ya kan. Iya. Seng juga mati ya. Kalau Seng jadi villain malah Iya, ya kan. Seng mungkin jadi kesatria suci ya. Oh, jadi villain semua. Anjir, bener banget ya. Nolongin Sabu. Makanya gue formasi Yonko sekarang tuh lucu banget kalau inget dulu Bagi pernah eksekusi Luffy diselamatin sama Dragon. Anjir. Nah, itu tuh kerennya tuh. Jadi Dragon yang membentuk Kaisar Lautan generasi baru itu Dragon. Ya circle-nya dibangun sama Dragon. Iya, ya kan Shanks dan juga Teach ditolongin Dragon sama Dragon. Ya itu kalau nggak ada Dragon, Luffy itu udah dieksekusi sama Bagi. Jadi empat itu tuh empat Kaisar Lautan sekarang itu punya koneksi dengan Dragon ya. Iya, dengan Dragon. Setidaknya pernah bertemu satu kali dengan Dragon gitu. Pernah bertemu aja, bener-bener ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa keempat Yonko ini tinggal Bagi doang nih yang statusnya masih belum jelas orang tuanya gitu ya. Meskipun kita berteori bahwa itu anaknya Sebek, tapi nyari koneksinya masih susah aja. Masih nggak ada nyari clue-nya. Kalau untuk spekulasi banyak ya kan, ibarat spekulasi poster Bounty lah. Ya itu kan cocok loginya kan cuma poster Bounty doang. Tapi kalau secara alur ceritanya yang connect ke ini masih susah aja. Ya ada lagi cocok loginya bulu matanya di bawah. Oh iya, di bawah. Ya, Franky juga di bawah. Ya Franky juga di bawah gitu. Masih banyak, apalagi perasaan masih ada selain Franky yang bulu matanya di bawah, selain Franky dan juga Bagi, tapi gue lupa. Makanya cocok loginya tuh masih banyak gitu. Iya, yang di bawah mah toko atau ini juga gitu ya. Iya. Ya kan toko Perona kan gitu. Juga sama karena gitu. memang itu kayak gambarnya udah aja kan gitu. Iya. Jadi cuma masih sekedar cocok logi gitu. Makanya tinggal Bagi aja. Ini bener-bener kalau One Piece itu hype-nya nggak habis-habis ya. Setelah hype God Valley selesai, hype Bagi kan, anjir, flashbacknya Bagi. Tapi gue takutnya tuh hype gini tuh hype-nya kan karena kebanyakan Oda itu asal ya kayak omongan-omongan fans asal nambahin nama clan jadi ini, terus nyambungin gini. Gue takutnya kalau misalkan hype-nya terus-terusan gara-gara itu, lama-lama fans itu bosen bisa jadi. Terus nyambungin ke cerita utamanya juga jadi gimana ya. Tapi menurut gue kalau misalkan kedepannya bakal disambung-sambungin lagi, nggak bakal bosen tapi nggak bakal hype se-hype ini juga. Karena memang fans juga udah bisa menebak ya ujung-ujungnya nanti ya kan balik lagi ke Joy Boy lagi kan. Iya, kan sekarang kan timelinenya kan lagi mundur nih, One Piece lagi flashback ke God Valley, mulai ngebahas Davy Jones. Lama-lama kan ke 800 tahun yang lalu. Iya, gitu. bener-bener ya. Jadi fans itu udah menebak, kita tinggal tunggu aja nih kapan flashback nanti ketika Joy Boy benar-benar dijelaskan gitu. Nah, apalagi kalau menurut gue mah kalau ngomongin hype ya, sebelum perang puncak nanti itu udah pasti Im sama itu di spill dulu sih. Ya harusnya. Ya kan, ya sebelum bertarung gitu. Iya. Kan Im sama itu siapa itu harus di spill dulu. Apa mungkin seperti apa ya flashback Elbap ini. Jadi flashback itu adanya di tengah pertarungan. Di tengah bisa jadi. Jadi ketika ada momen trigger, ada momen trigger gitu, kayak Im sama ingat ke Joy Boy atau segala macam baru tuh flashbacknya kayak sekarang lah gitu. Ya, mungkin menurut gua nyambung Davy Jones, Joy Boy sama Im sama itu ada di flashback yang timelinenya itu bareng bisa gitu. Jadi ya. Tapi yang kita tunggu, yang gua pengen tuh ada momen flashback memang benar-benar kisah hidupnya Imu gitu. Nah iya, gue pengen gitu. Kayak bagaimana sih Imu tuh dapat kekuatan ini? Iya, kalau misal Imu itu ternyata dia emang iblis itu sendiri ya, bagaimana cara dia pengen masuk ke dunia itu kayak gimana? Ya kayak di cerita-cerita di anime Black Clover lah. Iblis itu kayak gini ada di dunia bawah. Sedangkan kalau di Black Clover itu tujuannya kan gimana caranya iblis bisa masuk ke dunia manusia kan? Apakah Im sama juga seperti itu kan menarik banget. Apakah Im sama itu memang iblis yang seperti itu dan memang benar-benar ngerasukin Nefertari Lily kan gitu, belum tahu ya. Iya benar. Kan gitu. Juga. Tapi mungkin kalau misalnya flashbacknya kapan ya mungkin di perang puncak nanti. Adapun sebelum pertarungan, kalau nggak di tengah pertarungan pasti benar ya. Iya betul, sebelum sama di tengah ya. Soalnya Oda mah gitu bikin flashback tuh. Ada ya karakternya itu dibikin trigger dulu kayak inget apalah atau menjelaskan apa baru kita dibawa ke flashback gitu. Nggak tahu-tahu habis. Jadi nggak flashback tuh nggak putus gitu. Tadinya di momen ini terus flashbacknya tuh jomplang ke karakter lain. Biasanya udah tuh. Jadi ketika pengen flashbackin ini harus ada triggernya dulu yang nyambung dengan karakter tersebut gitu.
Iya, terus Kalau udah tuh gitu. dikupas tuntas bener ya di flashbacknya ya. Bener sih. Tapi kalau misalkan flashback God Valley juga yang nyeritain Sebek, gue tuh masih belum cukup, nggak apa-apa lah flashback terus-terusan. Iya asli, ya 1 tahun flashback juga gue. Apalagi kedepannya panel-panel manga ketika nanti diwarnain tuh bagus-bagus. Oh bagus-bagus Sebek ya. Apalagi kita lebih banyak dapat ini visualnya Dragon kan. Nah Dragon, Lin muda, Kaido kecil anjir. Nah dan satu lagi ya, jadi dari semua karakter-karakter legend yang diperlihatkan ketika masa prime-nya, gue tuh penasaran sama Shiki. Shiki tuh nanti pasti karakter tangil yang disenengin. Iya, disenengin di tongkrongan. Lucu konyol aja deh. Iya, yang langsung lempar bom. Iya, langsung lempar bom itu kan. Lucu banget. Dia kan bahkan ngundang Kyo ya. Kyo-nya kan Kyo-kun. Benar-benar ngeledek banget. Penasaran gue sengaja ternyata apalagi kamu masih hidup ya. Ini anjir apa penampilannya tuh kan pakai kimononya tuh benar-benar kayak bos-bos mafia Jepang, kayak bener apa ya, bos mafia Jepang lagi santai tuh pakai kimono. Ini kayak benteng Takeshi. Iya kayak kaisar benteng Takeshi. Iya anjir. Bener sih gitu. Keren. Gue malah penasaran. Tadinya kan ngeliat sih gitu bener-bener konyol, tapi konyol-konyolnya tuh kocak ya. Ketika di One Piece ini apa episode 0. Iya episode 0 itu ya. Pas itu kocak lah udah di seperti itu. Tapi ketika di ini apa di God Valley tuh bener-bener ini ditunggu. Di animasinya tuh ditunggu aja. Iya bener ya, karakter kocak tapi kuat aja. Iya, ini mah bukan kocak, konyol. Konyol bener, konyol banget nih. Ini pelawak di tongkrongan. Iya. Keren banget ya. Ada hal lain yang lainnya nih Sen? Mungkin ya. Udah kita bahas semua ya. Tapi ini minggu depan tuh libur ya. Minggu depan libur ya. Semoga aja minggu depannya lagi nggak libur ya. Iya. Karena wah penasaran banget anjir nunggu-nunggu. Jadi sampai sejauh ini cukup ya. Iya mungkin cukup ya. Cukup. So buat teman-teman kalau punya opini, punya spekulasi atau punya pendapat, kalian bisa drop di kolom komentar ya. Karena sebagai sesama fans One Piece, kita suka berteori dan berharap bahwa siapa tahu spekulasi kita kan terbukti ya. So, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.